Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen terkait dengan kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis. Saudara, mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video edukatif tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Saya Anis Fahria dengan akhiran NIM 060. Saya Nur Insani Rizky Malsen dengan akhiran NIM 033. Saya Nurati dengan akhiran NIM 035. Yuk kita sama-sama nonton videonya. Yuk. Guys, saya lagi berada di PG PAUD, ingin menanyakan salah satu mahasiswa PGSD, bagaimana sih pandangan mereka tentang hukum? Ikutin yuk. Halo Insan. Halo Rati. Kenapa? Menurut kamu, hukum itu bagaimana sih? Hukum ya? Iya. Kalau menurut pandangan pribadi saya nih, hukum itu adalah serangkaian peraturan yang dibuat atau yang dibentuk oleh suatu pemerintah melalui lembaga atau institusi hukum secara resmi untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, di mana hukum memiliki sifat mengatur dan memaksa. Dan jika seseorang melakukan pelanggaran terhadap suatu hukum, maka orang tersebut harus memenuhi atau harus menerima sebuah sanksi. Jadi hukum itu sangat penting untuk ditegakkan agar bisa melindungi hak-hak masyarakat, agar bisa menciptakan keadilan, ketertiban, sehingga terciptalah kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. Halo Nis, lagi ngapain? Sibuk amat nih kelihatannya. Ya, lagi baca-baca doang kok. Boleh nggak minta waktunya sebentar? Boleh. Ada Jadi apa nih? aku mau nanya nih, gimana sih menurut pandangan kamu terkait apa pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Menurut saya sih pentingnya penegakan hukum itu terutama untuk mewujudkan keadilan, kemudian menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, lalu melindungi hak-hak warga negara, terus menjaga stabilitas sosial, lalu mendukung pembangunan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, intinya pentingnya penegakan hukum ini agar semua aspek-aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat itu dapat berjalan dengan baik dan tertib. Nah, terus hukum itu juga harus diterapkan secara konsisten agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum. Ya, mungkin itu saja pendapat saya ya tentang pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. Makasih ya Nis, aku balik dulu ya. Ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati juga, dadah. Dadah. Permisi Kak. Iya deh. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, terima kasih sebelumnya Kak. Jadi di sini saya ingin bertanya nih, bagaimana pandangan Kakak terkait penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh dari kata adil. Nah, menurut Kakak itu gimana? Jadi kalau menurut saya tentang ketidakadilan hukum di negara Indonesia sendiri itu sangat miris ya Kak, apalagi khususnya hukuman untuk para koruptor atau kejahatan kelas atas ya Kak. Jadi hukumannya itu belum pas, jadi sangat miris. Apalagi kalau dibandingkan dengan hukuman yang untuk kejahatan yang masih bawah seperti pencurian atau lain-lain itu bisa meratakan dengan hukuman yang terjadi pada pejabat-pejabat koruptor atau korupsi atau yang lainnya. Jadi menurut saya itu pemerintah harus lebih menggali lagi tentang hukum yang ada di Indonesia supaya bisa lebih adil untuk semua rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak. Mari Kak, terima kasih ya. Misi Mbak. Iya, Boleh minta waktunya sebentar? boleh sih, boleh. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih pandangan Anda terkait kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini? Gini ya Mbak ya, kalau menurut saya pribadi ya, Iya. kalau ketidakadilan yang terjadi merupakan masalah serius bagi Indonesia gitu. Yang terdapat pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan juga kesehatan sosial. Ketidakadilan dalam mengatakan hukum dapat timbul dari merupakan pengaruh politik dan juga yang lain-lain lah ya Mbak ya. Terima kasih banyak ya Mbak atas Iya. waktunya.
Melihat banyaknya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia membuat saya pribadi sangat prihatin akan hal itu, di mana penegakan hukum di Indonesia seringkali menuai kritik karena dianggap tidak adil dan cenderung tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Adapun upaya yang dapat diterapkan untuk menegakkan hukum di Indonesia secara adil dan merata. Yang pertama, ada reformasi sistem peradilan yang dimana memperbaiki sistem peradilan agar bebas dari intervensi politik dan korupsi. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Yang ketiga, penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Yang keempat, peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Yang kelima atau yang terakhir, penguatan pengawasan dan akuntabilitas. Hukum yang berkeadilan di Indonesia. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10% Opi. yuk kita tanya dia. Ayo. Bismillah ya Allah demi Kak Dari. Besok pulang duluan. Ya.